beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Yang berasal dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan di kesempatan siang hari ini, ya pagi menjelang siang hari ini, kembali bersama saya Angyob yang akan menemani Anda insyaallah hingga pukul atau hingga beberapa jam ke depan ya. Ya, dengan terus menyajikan acara-acara berupa kajian-kajian dari para asatidz kita, hafizahumullah, juga murotal-murotal pilihan untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan semoga Anda semua di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, diberikan kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas. Tak lupa juga untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sedang sakit ya, la ba'sa turun insyaallah, semoga bisa menjadi penghapus dosa ya, dengan sakit yang sedang Anda alami. Tetap sabar, tetap tabah ya, tetap tawakal, tetap ikhtiar ya, jangan lupakan ikhtiar, berusaha mencari atau berusaha menyembuhkan atau mencari sebab-sebab kesembuhan ya, barakallahu fikum. Tak lupa juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang masih atau tengah dalam perjalanan, tetap berhati-hati, perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, jaga kecepatan, utamakan keselamatan ya, barakallahu fikum. Ya, dan tentunya berbagai rangkaian acara atau kajian sudah kita dengarkan sejak pukul 5 tadi pagi, dan masih akan kami temani Anda dengan rangkaian-rangkaian acara atau kajian-kajian lainnya. Insya Allah masih dari Mahadi Ausina Cirebon ya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan kajian kitab Taisir Alam bersama Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Dan kajian kita selanjutnya insya Allah kita akan mengikuti kajian kitab Fathul Majid masih bersama Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Ya, tak lupa kami mengingatkan untuk Anda yang akan mendengarkan atau mengikuti kajiannya ya, asalnya tentu lebih baiknya bisa menghadiri majelis ilmu secara langsung ya, dan juga persiapkan jangan lupa alat-alat tulisnya ya, sebagai dokumentasi atau untuk menyimpan kajian-kajian atau materi-materi yang disampaikan oleh para asatidz kita, hafizahumullah. Jadi tidak hilang ya dengan berakhirnya atau dengan selesainya kajian ya, kita masih memiliki catatan-catatannya, atau juga kita bisa merekam ya, sehingga dengan demikian kita bisa memurojaah kembali ketika sudah sampai di rumah, dan juga kita juga bisa menyampaikannya kepada keluarga kita ya, saudara-saudara kita, dari apa yang atau dari faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan ya, barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nantikan kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Kita akan kembali temani Anda dengan beberapa selingan serta jeda berikut ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Muslimin yang saya hormati, zikrullah ada dua macam. Ada zikrullah bermakna zikir dengan lisan, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan afdalu zikr la ilaha illallah. Itu adalah mengingat Allah dengan lisan. Tetapi di sana ada zikrullah yang bermakna mengingat dengan hatinya. Jangan hanya lisannya mengucapkan subhanallah, tetapi hati tidak mensucikannya. Jangan lidahnya menyatakan la ilaha illallah sekian ribu kali, tetapi hatinya tidak mengingat tauhid, tidak mengingat keesaan Allah, tidak mengingat uluhiyah Allah, tidak mengingat rububiyah Allah. Wallahi itu zikir yang kosong, zikir yang kering, hanya ucapan di lidah tetapi tidak terucap dalam hatinya. Hanya ucapan di lidah tetapi hatinya melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, ketika sholat, apakah telapak tangan wanita boleh terlihat atau terbuka seperti halnya wajah? Kemudian yang kedua, bolehkah pakaian sholat wanita di dalam rumah berwarna putih? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu jazakumullahu khairan. Memang disebutkan bahwa pakaian dalam salat itu adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan telapak tangan itu kemudian dibahas lagi, apakah maksudnya dari pergelangan sampai ke ujung tangan atau dari ujung jari sampai ke pergelangan itu boleh terlihat, atau telapak tangan itu artinya yang dalam saja. Itu terjadi pembahasan para ulama. Kalau yang dimaksud adalah telapak tangan itu yang di dalam saja bagian putihnya, maka mereka kemudian membuat rukuh atau mukenah ya, yang ada untuk masukkan jarinya sehingga dari punggung tertutup, telapak tangan kadang-kadang terlihat. Baik saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti kajian kita Fathul Majid bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قوله وإن ينزل عيسى ابن مريم أو ابن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat, bahkan bukan sebuah riwayat, beberapa riwayat di dalam Bukhari dan Muslim, di dalam Sunan wal Masanid, ay fi kutubil ahadits, diriwayatkan dalam sekian banyak kitab-kitab hadis bahwa Isa ibnu Maryam akan turun di akhir zaman, fi akhir zaman, hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan salat menghadap kiblatnya kaum muslimin, kiblatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ke Makkah, ke Ka'bah. Maka beliau seperti salah satu dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Bal huwa afdalu hadhil ummah, bahkan beliau inilah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala an-nabiy
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsita." Sungguh-sungguh pasti akan turun ibnu Maryam hakaman muqsita, menjadi hakim yang adil. Fala yaksiranna as-salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa la yad'anna al-jizyah. Niscaya dia akan mematahkan, memecahkan salib-salib, dan akan membunuh babi-babi. Wala yad'ana al-jizyah, dan akan menggugurkan jizyah. Apa makna jizyah? Al-jizyah adalah upeti yang diambil dari ahlul kitab di sebuah negara Islam. Daulah Islamiyah, di dalamnya ada muslimun, di dalamnya ada kuffar yang tunduk di bawah kekuasaan daulah Islam. Maka mereka para ahlul kitab ini wajib membayar upeti yang disebut dengan jizyah. Jizyah yang tersebut di dalam ayat, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka saghirun, rendah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silahkan kalian beragama dengan agama kalian, tapi bayar jizyah, pajak. Adapun muslimin tidak terkena kewajiban bayar pajak. Kaum muslimin tidak terkena kewajiban bayar pajak. Cukup mereka membayar zakat bagi yang mampu. Bagi yang mampu adalah bagi mereka yang hartanya sudah sampai nisab. Adapun yang belum mencapai nisab, maka tidak terkena zakat. Itu hukum lain untuk kaum muslimin. Adapun kufar ahlul kitab harus membayar jizyah. Nanti kata hadis yang sahih ini, kata Nabi SAW, la yanzilanna ibnu Maryam, niscaya akan turun nanti Isa ibnu Maryam, wa yaksirus salib, akan mematahkan salib-salib. Begitu, patah salibnya. Yaksiranna as-salib, niscaya akan mematahkan salib-salib, karena itu sudah menjadi berhala di tengah-tengah kaum Nasara. Sudah menjadi berhala. Sama saja apakah salibnya Protestan ataupun salibnya. Nah, aliran mereka ada dua. Ada yang salibnya murni begini, ada yang salibnya ada gambar orangnya. Gambar orang telanjang. Pakaiannya kemaluannya aja yang ditutup. Kepalanya diikat dengan kawat duri. Tangannya disalib. Dan dikatakan itu anak Tuhan. Barakallahu fikum, dan mereka saling mengkafirkan.
Dan itu terdengar dari mereka sendiri. Ketika seorang muslim masuk ke tempat dia karena urusan dagang, kok salibnya nggak ada gambar orangnya? Tanya, kok beda dengan yang sana? Oh, sana itu kafir. Masa orang mulia digambar bentuknya itu menghinakan, katanya. Nggak berpakaian lagi, mereka itu kafir. Jadi mereka saling mengkafirkan. Barakallahu fiikum. Apakah Katolik ataupun Protestan, mereka memiliki salib yang sudah seperti berhala. Mereka menyembahnya, mereka berdoa kepadanya, mereka meratap kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Wala yaksiranna as-salib, wala yaqtulanna al-khinzir. Wa madza? Yang ketiga, wala yad'ana aw la yad'anna al-jizyah, akan menggugurkan jizyah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berarti barakallahu fikum, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis sudah banyak yang terjadi dan akan ada pula yang nanti terjadi, yaitu turunnya Isa alaihi salam. Wa qawluhu, dan ucapannya, wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khazalahu. Dan akan terus ada, gak pernah sirna, gak pernah bergeser, satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurah, akan dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membuat madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka. Berkata Yazid bin Harun rahimahullah dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, in lam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Berarti Taifatul Mansurah menurut beliau, menurut Yazid bin Harun, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah ahlul hadis. Wa sadaqa rahimahumallah. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau, semoga Allah merahmati mereka. At-Taifah Al-Mansurah, demikian dijuluki. Kalau para ulama mengatakan Taifatul Mansurah, Taifatul Mansurah, ini maksud dari hadis yang sedang kita baca, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Di sini mansurah, di riwayat lain mansurun. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Siapa? Kan pasti ada yang tanya, kalau nggak pernah sirna, nggak pernah hilang, berarti hari ini ada nggak? Hah? Hari ini ada nggak? Pasti ada. Karena Nabi menyatakan la tazal, akan terus ada, nggak pernah bergeser. Tapi kalau sekarang ada, yang mana ini? Sekarang banyak sekali aliran-aliran kelompok-kelompok dan sebagainya. Kata Imam Yazid bin Harun, kata Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam-imam ahlus sunnah, ahlul hadis menyatakan kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Pasti ahlul hadis. Mengapa mereka mengatakan pasti ahlul hadis? Kalau bukan mereka siapa lagi? Karena manusia menyimpang dari dua jenis penyimpangan. Jenis pertama, alima walam ya'mal. Jenis kedua, amila walam ya'lam. Yang pertama, dia punya ilmu tapi tidak mau beramal.
Yang kedua, amila, beramal, walam ya'lam, tapi nggak tahu ilmunya. Dua-duanya menyimpang. Alima walam ya'mal sejenis dengan Yahudi. Mereka tahu tapi justru memutarbalikkan agama, menambah, mengurangi, mengganti, mentahrif, menyelewengkan, menjual agama. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ini bentuk-bentuk Mu'tazilah yang menolak ilmu yang dia tahu hanya dengan akalnya. Ini nggak masuk akal, hadis ini nggak masuk akal, ayat ini nggak masuk akal, ditahrif, ditakwil dan seterusnya. Amila walam ya'lam seperti Nasrani, yaitu beribadah tanpa ilmu. Di dalam Islam ada yang mengikuti Nasrani, yaitu Sufi. Beribadah terus tapi tanpa ilmu. Tirakatan di sisi kuburan 4 bulan, 40 hari, 40 malam, di gua-gua, di tempat keramat, dikir. Tapi ilmu nggak ngerti, maka sesat mereka. Sehingga siapakah yang selamat? Yang selamat adalah yang alima wa amila bi ilmihi. Siapa yang alima? Ya ahlul hadis. Karena mereka membaca hadis, membaca riwayat-riwayat. Kalau nggak ngerti hadis, bagaimana mungkin akan bisa mengikuti Rasulullah SAW? Iya kan? Kalau tidak mengetahui hadis-hadis Nabi, bagaimana akan mengikuti sunnah Nabi? Nggak akan bisa. Berarti ahlul hadis mungkin ada tambahan keterangan. Ya tentunya. Ini baru ilmunya. Ahlul hadis alim terhadap ilmu hadis. Sehingga tahu ucapan Nabi, tahu perbuatan Nabi, tahu sikap Nabi, tahu contoh teladannya Nabi, tahu semua sejarah Nabi, tahu semua ucapan-ucapannya. Ya, itu baru satu ilmu. Yang kedua, amilina biha, yang mengamalkan hadis-hadis yang dia ketahui. Dan kalimat ahlul hadis sudah ma'ruf. Kalimat ahlul hadis sudah sama-sama diketahui, tentunya orang yang mengamalkan. Dia ahli di bidangnya dan dia mengamalkan hadisnya. Maka itulah ahlul hadis. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau nggak ngerti hadis, ya pasti salah dong. Iya kan? Atau kalau dia tahu hadis tapi nggak beramal, dia juga menyimpang. Sehingga ahlul hadis yang mengamalkan hadisnya, itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan oleh Yazid ibni Harun rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, wa Ali ibn al-Madini, wa Ahmad ibn Sinan, wal Bukhari. Ternyata bukan hanya beliau berdua, bukan hanya Yazid ibn Harun, bukan hanya Imam Ahmad. Ternyata juga Ibnul Mubarak, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Sinan, dan juga Imam al-Bukhari, wa ghairuhum, dan lain-lain dari mereka menjawab sama. Innahum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Sudah diterangkan kenapa. Sudah diterangkan mengapa. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena tidak akan bisa selamat tanpa ilmu. Dan ilmu agama ada pada ajaran sunnah Nabi yang diterima dengan riwayat, dengan sanad. Yang paling ngerti itu adalah ahlul hadis. Wa Ibnul Madini, riwayah Ibnul Madini punya riwayat lain, mengatakan humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Ini orang-orang tersebut Taifatul Mansurah adalah dari kalangan Arab. Apa dalilnya? Istadalla bi riwayatin man rawa. Beliau berdalil dengan riwayat orang yang meriwayatkan
hum ahlul gharb. Hum ahlul gharb. Nah. Wa fasara al-gharba bidalwil azimah. Al-gharb bukan terjemahannya barat, bukan. Bukan orang-orang barat. Tetapi itu adalah ember yang besar. Ember yang besar. Fusir al-gharb, ditafsirkan al-gharb bidalwil azimah, ember yang besar. Limadha? Lianna al-arab humul ladina yastaquna biha. Karena yang memakai ember besar dalam mengambil air adalah orang-orang Arab. Baik. Sehingga ditafsirkan oleh Ali bin Madini, mereka orang-orang Arab. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dan bisa digabungkan pendapat yang masyhur dari sekian para a'immah, yaitu ahlul hadis, dengan pendapat riwayat Sahih Muslim yang menyatakan orang-orang Arab. Bagaimana menggabungkannya? Ahlul hadis dari kalangan Arab. Ahlul hadis dari kalangan Arab. Kalian kenal imam ahlul hadis dari kalangan Arab? Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya Arab, bahkan beliau itu dari Quraisy. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu turunan Quraisy. Dan masih banyak lagi para imam-imam ahlus sunnah dari kalangan Arab. Ditambah lagi ada riwayat yang menyatakan tempatnya hum bisyam. Mereka itu ada di Syam. Dulu Syam itu satu. Sekarang terpecah-pecah, terkotak-kotak menjadi negara-negara kecil. Duwailiyat. Siapa yang mengerti peta? Kalau saya gambar di sini peta, apakah kalian bisa membacanya? Hah? Pulau apa ini? Pulau apa ini? Indonesia, tanah airku. Baik. Di sini barakallahu fiikum ada apa di sebelahnya? Indonesia. Di atas ini Selat Malaka, kemudian Malaysia. Ini sebagian Kalimantan ada Malaysianya. Segini masuk Malaysia. Di sini mulai India dan sebagainya. India, Pakistan dan seterusnya. Kemudian di sini ada Teluk. Teluk apa namanya? Yang dulu ada perang di sini, perang Teluk. Ada Kuwait, ada Irak, ada Iran di sini. Di sebelahnya, ini yang mau saya gambar. Ini Laut Merah, Al-Bahr Al-Ahmar. Laut Merah. Mengingatkan apa Laut Merah? Hah? Mengingatkan apa? Kisah Firaun dengan Nabi Musa yang dikutuk oleh Allah Ta'ala sehingga air semuanya menjadi merah. Darah yang diminumnya, yang di sungainya, yang di lautnya, dan terus namanya terkenal dengan Laut Merah. Berarti ini apa? Mesir. Firaun di mana? Hah? Mesir. Berarti ini apa? Mahadha. Apa? Jaziratul Arab. Jaziratul Arab. Di sini Mekah, di sini Madinah. Yang paling bawah apa? Yaman. Yemen. Taib. Ini Laut Tengah namanya. Al-Bahr
Al-Abyad, laut putih. Al-Abyad. Laut putih tengah, mutawassit. Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, di tengah sini ada pulau kecil namanya Siprus. Dulu bahasa Arab disebutnya Qubrus, sekarang Siprus. Yang dulu angkatan laut Islam pertama kali berperang ke sini dari Syam. Berarti di mana Syam? Di sini Syam. Ini Syam. Sekarang Syam ini isinya ada ini, ada itu, ada Yordan, ada apa lagi? Sekitar situ ada Syria, ada apa lagi? Semua di sini. Terkotak-kotak. Dulunya semuanya Syam. Semuanya Syam. Ada sejarah di sana yang paling terkenal, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Di sana ada Baitul Laham, tempat nabi-nabi terdahulu, yang orang Nasrani bilangnya Bethlehem. Aslinya bahasa Arab Baitul Laham, tempat penjagalan. Baitul Laham, rumah daging. Barakallahu fiikum. Itu Syam. Taifatul Mansurah katanya di Syam. Demikian pula akan turun Imam Mahdi di Syam. Di sana ada menara yang dijuluki dengan menara putih. Dengan menara putih. Nabi Isa alaihissalam akan turun di sana ketika dikepungnya kaum muslimin terakhir oleh pasukan Dajjal, yang Dajjal itu pasukannya adalah kaum Yahudi. Pasukannya, pimpinannya Dajjal. Begitu sudah dikepung, mereka bermalam saat itu bermusyawarah dan berkata, besok setelah subuh kita akan perang mustamitan. Mustamitan maknanya mati-matian, sampai mati. Kita akan berperang sampai kita mati. Begitu subuh hari, turun Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi yang memimpin meminta Nabi Isa untuk mengimami. Kata Imam Mahdi, tidak. Kata Nabi Isa, tidak. Aku turun mengikuti agama Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Aku turun sebagai seorang muslim, maka tetap engkau yang memimpin, aku sebagai makmum. Maka yang mengimami tetap Muhammad ibni Abdillah dari turunan Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fiikum. Maka setelah itu, setelah salat, berperanglah mereka dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dengan pedangnya. Maka leburlah dia seperti garam di dalam air. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Dan demikian riwayat rincinya. Silahkan kalian baca dalam kitab-kitab hadis di belakang yang judulnya Fitnah Akhir Zaman. Al-Fitan, fitnah-fitnah di akhir zaman. Kembali kepada kitab. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, yajuzu an takuna ta'ifah jama'atun muta'addidah. Kalimat akan ada dan selalu ada sekelompok dari umatku, kata Imam Nawawi, bisa saja berkumpul di satu tempat, bisa juga tersebar. Tidak harus terkumpul di satu tempat. Bisa jama'atun muta'addidah, bisa kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Maksud berbeda-beda tempatnya. Di Syam ada, di Yaman ada, di Madinah ada, di Indonesia ada. Bisa terjadi begitu. Tidak mesti satu kelompok yang bersatu.
Bisa jadi tersebar di sekian banyak tempat. Min anwa'il mu'minin, tersebar di sana dari sekian banyak jenis-jenis kaum mukminin. Ma baina syuja'in wa basirin bil harbi wa faqihin wa muhaddithin wa mufassirin. Juga jenisnya beda-beda. Bisa pejuang-pejuang yang berjihad fisabilillah, para pemberani, basirun bil harb, yang ahli perang. Bisa juga faqih, ahli fiqih. Bisa juga muhaddis, ahli hadis. Bisa juga mufassir, ahli tafsir. Wa qa'im bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bisa juga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa zahidin wa 'abid. Bisa pula golongan yang ahli zuhud, ahli ibadah. Apa syaratnya? Ahli ibadah, ahli zuhud, ala ilmin, di atas ilmu. Karena ahli zuhud dan ahlu ibadah, abid, kebanyakan tidak memiliki ilmu. Maka tentunya bukan itu yang dimaksud. Mengapa? Karena rawan sesat. Rawan sesat. Akan memungkinkan sesat kalau nggak punya ilmu. Maka dimaksud zahid, zahid ala ilmin. Yang dimaksud dengan abid, abid ala ilmin. Wala yalzam an yakunu mujtami'ina fi baladin wahid. Dan tidak mesti mereka terkumpul di satu tempat saja, di satu negeri saja. Bal yajuzu istima'uhum fi qatrin wahid. Bahkan bisa jadi terkumpul dalam satu daerah, waftiraquhum, dan terpecah-pecah di banyak daerah. Mungkin terkumpul dalam satu daerah, mungkin terpecah-pecah dalam sekian banyak daerah. Ada hadis yang memberitakan bahwa manusia terbaik di akhir zaman ada di Madinah. Ada riwayat bahwa manusia terbaik nanti akan keluar dari Aden, Yaman. Aden, Abyan. Ada pula nanti muncul pemuda-pemuda terbaik dari Syam. Artinya bisa saja di satu tempat terkumpul para Thaifatul Mansurah ini. Bisa juga tersebar di Yaman, di Madinah, di Syam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid. Dan bisa juga terkumpul dalam satu negeri. Wa yakunu fi ba'din duna ba'd. Bisa jadi pula ada di negeri tertentu, tidak ada di negeri lain. Ada negeri yang ini, enggak ada di negeri yang itu. Wa yajuzu ikhla'ul ardi min ba'dihim awwalan fa awwala. Dan bisa juga di satu negeri Thaifatul Mansurahnya habis. Bisa di satu negeri, tapi ada di negeri lain. Artinya dunia tidak pernah kosong dari Thaifatul Mansurah. La tazalu Thaifatul Mansurah, la tazalu Thaifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Ila an la yabqa illa firqatun wahidatun bi baladin wahid. Habis di sana, habis di sini, habis di situ, sampai tidak tersisa kecuali satu golongan. La yabqa illa firqatun wahidah, tidak tersisa kecuali satu kelompok saja, bi baladin wahid, di satu negeri saja. Mungkin juga terjadi. Faidan qaradu, kalau mereka sudah mulai habis, ja'a amrullah, sampai datang perintah Allah. Intaha mulakhasan fa'aziyadatin fihi. Selesai secara ringkas ucapan Nawawi rahimahullah dengan tambahan sedikit. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Qurtubi rahimahullah,
fihi dalilun ala anna al-ijma' hujjatun. Berarti ini dalil kesepakatan umat ini sebagai hujjah. Lianal ummah idza ijtama'at, karena umat ini kalau bersatu, faqad dakhala fihi ta'ifatul mansurah. Karena umat ini kalau bersatu, maka di dalamnya ada ta'ifatul mansurah. Di dalamnya ada kelompok ta'ifatul mansurah yang dijamin oleh Nabi. Mansurun akan dimenangkan. Demikian naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam sih, goreng ayam sih. Wah, kucing ya kak. Ya, sikile. Pak ini ku yang musola kayak duduk gede. Kemarin siang pak. Jadi kalau udah duduk, tutup asar, pas asar udah tahuan nih. Jadi bubuk gede, tak pakai beda. Aki yang sampai jendela sana pak, yang ke wajon. Dari depan sampai ke wajon.